Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Senang banget live now. Halo semuanya, shalom, damai di hati. Puji dan syukur kembali menyapa yang terkasih Bapak Ibu dimanapun berada, pemirsa yang setia maupun yang baru bergabung di live streaming hari ini. Damai di hati, damai sejahtera bagimu. Pelayanan ini hadir setiap pagi jam 5.05 WIB, 6.05 WITA, 7.05 WIT, ya, kurang lebih jam seperti itu. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan, memberikan bacaan firman Tuhan, sharing kesaksian, dan juga mendoakan khusus Bapak Ibu yang rindu doakan. Saya percaya kuasa doa, kuasa Tuhan terjadi. Hari-hari ini kita akan melihat bagaimana kasih Tuhan di hati kita, sehingga kita akan menjadi berbeda daripada orang-orang dunia dengan anak-anak Tuhan. Anak Tuhan membawa terang dan damai sejahtera. Hidup di bumi dalam pengudusan, dan waktu berpulang tempatnya ada di surga. Oleh karena anak Tuhan Yesus ada juru selamat, darah Yesus yang kudus yang memberikan pengampunan dan hidup yang baru. Kalau saudara-saudara menyaksikan ini dan saudara merasa cocok dan terberkati, silahkan dibagikan link tautan ini kepada orang lain di medsos, di Facebook, di WhatsApp, di Walls Bapak Ibu sekalian, biar banyak orang yang masuk ke live streaming atau nonton link doa-doa pelayanan ini, supaya semakin banyak orang mengenal dan tahu siapa itu Tuhan Yesus, dan mereka berbondong-bondong merasakan kuasanya yang tidak pernah berubah, kasihnya, cintanya kepada setiap manusia sungguh sangat luar biasa. Saya akan bawakan pujian-pujian yang menguatkan, pujian mujizat, pujian yang menghadirkan urapan kuasa Tuhan di tempat di mana engkau berada. Dan saya berdoa kuasanya dicurahkan kepada setiap bapak
Ibu sekalian. Waktu pujian, rasakanlah kuasa Tuhan terjadi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo semuanya, seru banget ini. Banyak yang terberkati, banyak yang tersembuhkan, banyak yang semangat karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan Yesus. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Puji Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Saat pujian disampaikan, Tuhan bertahta di atasnya. Dan ketika Tuhan bertahta, sesuatu yang ajaib terjadi atas hidup kita. Siapa Bapak Ibu sekalian terkasih yang saat ini merasakan kasih-Nya, menerima, mengalami kuasa-Nya, yang percaya, sama-sama katakan saya. Tangan-tangannya saya. Yeay. Mana lope-lopenya? Ku rasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yes. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami rasakan kuasa Tuhan saat ini di tempat di mana kami berada. Ada kasih-Mu tercurah Tuhan. Terima kasih. Oh, curahkanlah kasih-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sama katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Ketika kuasa Tuhan menyertai Simson, sesuatu yang besar, yang hebat, yang ajaib, di luar nalar itu bisa terjadi. Jadi di sini Pastor mau ajak saudara-saudara merenungkan bahwa ketika kuasa Tuhan menyertai kita, apa yang mustahil menjadi mungkin. Kitab Yesaya mencatat Roh Tuhan ada pada setiap orang-orang yang percaya. Roh Tuhan akan menggerakkan dia untuk melakukan pekerjaan Tuhan, melepaskan orang dari belenggu, membebaskan mereka yang terpenjara oleh karena dosa, membawa kesembuhan, roh kesembuhan bagi jiwa-jiwa yang dilayani. Ketika ramai-ramai, saya perlu kuasa Tuhan. Ketika ramai-ramai, saya perlu kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan jugalah yang menyertai bagaimana Yusuf bisa berhasil dari seorang yang dalam sumur, penjara, tapi kuasa Tuhan menyertai dia sehingga dia mendapat promosi dan menjadi orang nomor 2 berkuasa di Mesir. Kuasa Tuhan luar biasa, dan pelayanan ini bisa menjangkau saudara bukan karena modal akademis, bukan karena saya sekolah tinggi, bukan karena saya cakap atau cantik atau bisa atau karena uang banyak. No, pelayanan ini menjangkau jutaan jiwa dan mereka merasakan kasih Yesus oleh karena kuasa Tuhan. Nah, hari ini saya mau buka beberapa ayat-ayat khusus tentang Simson. Kita tidak usah melihat dulu bagaimana sisi gelapnya Simson. Kita tidak juga mensoroti bagaimana kehidupan pribadinya Simson. Tetapi seorang Simson yang masih manusia dengan segala keterbatasan, Tuhan menyertai dengan kuasanya. Saya menyampaikan ini di hadapan ribuan manusia yang sangat banyak keterbatasan dan kekurangan. Tapi ketika kita sama-sama rindu akan kuasa Tuhan ketika menyertai kita akan mampukan kita berkemenangan setiap hari. Yuk kita bersama-sama melihat firman Tuhan di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan kita dengar menjadi kekuatan buat setiap kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Saya akan membuka beberapa bagian dari kisahnya Simson. Itu terdapat dari kitab Hakim-Hakim. Kita melihat yang pertama, Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6. Silakan Bapak Ibu sekalian ketik rame-rame, buka dan dengarkan Pastor bacakan firman Tuhan yang berkuasa. Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6.
ada tertulis, pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Saudara-saudara, firman ini bukan hanya logos tulisan, tetapi ketika dibacakan oleh orang benar, menjadi remah bagi setiap pendengar. Maka ketika firman Bapak Ibu dengarkan sekarang ini, buka hatimu dan percaya serta aminkan. Roh Tuhan bukan hanya berkuasa atas Simpson saja, tapi ketika firman dibaca, Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Ketik rame-rame, namamu siapa? Sebagai satu declare profetik kita bahwa Roh Tuhan berkuasa atas Andi. Ketik rame-rame, Roh Tuhan berkuasa atas Samuel, atas Bang Kois, atas Albertine, atas Ciara, atas Chelsea, atas Cingsiu, atas Inge, atas Maudi, atas Kardo Sihite, atas Luyanto, atas Cingyang, atas saudara-saudara. Ketik namamu. Roh Tuhan berkuasa atas Faye, Vivi. Roh Tuhan berkuasa atas Kristiana, atas Lilian, Mariana, atas hidupmu, atas hidupku. Namamu siapa? Ketik. Atas Eli, wow, atas Yeni, atas Tobing, Nyonya Sinaga. Ketik rame-rame. Oh, kuasa Tuhan masih terjadi dan hidup sampai hari ini. Atas Menda, atas Medalim, atas Rosmawati, oh, atas Leonard, atas Melki, atas Andriani, glory tugas, atas Susi, atas Hendra keluarga. Wah, ketik rame-rame, wis, saya merasakan ada urapan Tuhan menguasai kita semuanya. Yes, Roh Tuhan berkuasa atas dia sehingga lihat, singa pun dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Tanpa apa-apa di tangannya, luar biasa loh. Roh Tuhan berkuasa, Simpson bisa melawan singa dengan mudah. Pergumulan-pergumulan yang hari ini manusia hadapi adalah biasa. Seperti rasa takut singa yang mengintimidasi, mengaum-ngaum, tetapi tidak bisa menerkam karena tidak punya taring lagi. Demikianlah orang percaya. Ini sebuah rema yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Dia akan melihat masalah itu. Bukan berarti orang yang dipenuhi kuasa Tuhan tanpa masalah. Tetap ada masalah, tapi dia bisa melihat masalah itu menjadi sebuah situasi yang mudah untuk ditaklukkan. Dan Tuhan bilang, bagi mereka akan keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Masalah itu ada bagi semua manusia, tapi bagi orang percaya yang berjalan dengan kuasa Tuhan,
masalah itu kita injak di bawah kaki kita, karena Tuhan mampukan kita untuk setiap hari berkemenangan. Apa singa yang saudara hadapi hari ini? Apa rasa takut yang saudara dihadang hari ini? Roh Tuhan berkuasa atasmu, sebutkan namamu, dan Dia akan melakukan engkau cakap untuk menanggung segala perkara dan menjadikanmu orang-orang yang lebih daripada pahlawan perang. Amin. Wow, keren sekali. Hakim 14 ayat 19. Sabda firman Tuhan tertulis, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Perhatikan, 30 lawan 1. Menang yang satu. Setelah itu diambilnya pakaian mereka dan diberikan pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Roh Tuhan berkuasa, maka Simson bisa berkemenangan. Puji Tuhan. Banyakkah orang-orang yang jealous, sirik kepada saudara hari ini? Jangan terpengaruh. Ada sebuah tulisan yang mengatakan begini, ketika engkau diomongin oleh orang lain, berarti engkau sedang berjalan di depan mereka. Berarti engkau sedang satu langkah di depan orang yang membicarakan engkau. Kita kuat dengar ini, tapi kadang-kadang mental dah kuat, pastor, dah kuat terus dibully, diomongin. Harus kuat, be strong, karena Roh Tuhan ada padamu. Engkau akan bisa menang dari musuh-musuhmu yang mau menjatuhkan engkau. Walau 10.000 rebah di kananmu, takkan kau goyah sebab Yesus sertamu. Walau 1.000 rebah di sisiku, Yesus tetap penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1.000 rebah di sisiku, di kiriku, di sampingku, tetaplah Yesus penolongku, penolongmu. Roh Tuhan berkuasa atas hidupmu. Walau 10.000 rebah di kananmu, engkau tetap bertepuk tangan. Takkan kau goyah. Kenapa? Sebab Roh Tuhan berkuasa atasmu. Kita akan melihat 3 ayat lagi ya, yaitu kitab Hakim-Hakim pasal 15 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita selesai, lalu kita akan berdoa setelahnya. Hakim-Hakim 15 ayat 14 sampai 16. Ada tertulis,
Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api. Tali yang besar, tali yang kuat itu seperti benang yang rapuh, ya, seperti batang rami yang sudah habis dibakar. Itu loh arang yang tersisa, ditiup aja hilang, rapuh. Itulah yang terjadi saat roh Tuhan berkuasa. Yang sukar menjadi mudah, yang mustahil menjadi mungkin. Batang rami telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur, tanggal dari tangannya. Iya, bahkan tanpa tenaga pun hancur karena talinya menjadi rami yang sudah rapuh. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahan keledai yang masih baru, diulurkan tangannya, dipungutnya, dipukulnya mati. Luar biasa. 1.000 orang dengan tulang itu. Ayat 16, berkatalah Simson dengan rahan keledai bangsa itu, keledai itu kuhajar dengan rahan keledai, 1.000 orang kupukul. Dari kisah Simson ini, kita harus dari sisi manusia kita mengakui bahwa kita perlu kuasa Tuhan untuk menang dari situasi yang engkau hadapi hari ini. Penyakitkah? Keadaan sulitkah? Dosakah? Kita perlu kuasa Tuhan untuk menang hari ini. Saya bertanya, siapa yang merindukan kuasa Tuhan atas hidupnya? Buka hatimu, angkat tanganmu. Saya. Puji syukur, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya, dan berarti Tuhan juga memberikan kuasanya. Saya ucap terima kasih kepada Salawa di Jakarta, Kemaria, Amarting, banyak sekali orang-orang yang memberikan stiker di YouTube. Terima kasih juga kepada orang-orang yang memberikan, ada sampai ratusan stars di Facebook. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang di TikTok sejak live awal sampai sekarang tidak berhenti memberkati dengan gift. Puji Tuhan, Pastor dapat berkat, dan ini semua adalah karunia Tuhan, berkat Tuhan, dan semua berkat yang Tuhan kasih dalam hadirat Tuhan ini saya selalu sisipkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Hidupku adalah untuk melayani. Saya melayani setiap hari dan menyaksikan kuasa Tuhan sungguh heran, sungguh ajaib. Pujian ini akan menghantar kita untuk berdoa, dan kita akan bersama-sama mengalami namanya kuasa Tuhan yang hidup, life yang hidup, doa yang hidup. Buka hati Bapak Ibu sekalian, bukalah dua tanganmu, ucapkan pujian ini,
Resapi sungguh-sungguh kata-katanya, dan kuasa Tuhan mengalir dan bekerja di hati Bapak Ibu sekalian, di hidupmu, di keluargamu, di pelayananmu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan ya kuasa Tuhan mengalir saat ini. Rasakan ya kasih Tuhan saat ini mengalir, dicurahkan kepada setiap kita yang percaya engkau menerima. Kuasa Tuhan mengalirlah, mengalirlah, dan mengalirlah. Kami rasakan Tuhan, yes. Kami rasakan, sungguh merasakan. Sama katakan, ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bless you Natalia Pradipta. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Bless you Janita Rusli. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Thank you very much Yulita. Kuasa Tuhan mengalirlah kepada setiap kita, dan kepada orang-orang yang lemah dikuatkan, orang-orang yang sakit disembuhkan. Oh, kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Thank you Erni Alibasa, Piranti Bukit, Oma Lian, puji Tuhan, Ibu Ratna,
Mas Taria kilo 53, Margareta, dan puluhan ribu orang yang sudah hadir yang sekarang ada bersama-sama. Saya menyapa Bapak Ibu sekalian, kuasa Tuhan terjadi bagi hidupmu. Ketik rame-rame, kuasa Tuhan, kuasa Tuhan, kuasa Tuhan, kuasa Tuhan. Ketik rame-rame, kuasa, ucapkan kuasa Tuhan terjadi, kuasa Tuhan yang ajaib. Amin, amin. Sehingga kami bersama-sama memuji kebesaran-Mu yang ajaib Tuhan. Amin. Saya berdoa bagi orang sakit, Engkau diberkati sehat. Saya berdoa bagi saudara dalam pergumulan, kuasa Tuhan Engkau terima, dan hari ini Engkau berkemenangan. Besok Engkau akan bersaksi dan jadi saksi Tuhan yang besar, sehingga kita bersama-sama memuji kebesaran Tuhan. Amin. Pujian ini akan membawa kita sebentar doa berkat dan minyak. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Wow, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan selalu ajaib. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang sudah bersama-sama memuji Tuhan, dan juga yang memberikan komentar, serta juga ada yang memberkati, baik stiker di YouTube, stars di Facebook, dan gift-gift yang sejak awal sampai sekarang ini live-nya terus diberkati. Terima kasih. Dan juga Ciara, betapa mulianya hatimu dipakai Tuhan luar biasa dengan pengurapan yang melepaskan orang-orang dari ikatan dosa, gelap dan penyakit. Tapi engkau tetap humble dan rendah hati. Puji Tuhan. Diberkatilah engkau, pelayanan keluarga dan keturunanmu. Sebuah ungkapan terima kasih kepadamu karena Tuhan Yesus sungguh sangat nyata dalam hidupmu, dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita untuk bersama-sama, yang mau saja, mari silakan air minummu engkau angkat, dan kalau ada minyak dan saudara juga mau diberkati, angkatlah saat ini. Puji dan syukur, di tangan saya ada air dan minyak. Air minum ini dan minyak ini diberkati menjadi berkat kesehatan dan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Aliran kuasa dan urapan Tuhan mengalir termaterai in Jesus name. Air minum ini diberkati menjadi healing water. Minyak oles ini diberkati menjadi minyak doa, minyak berkat, minyak urapan. Oleskan di tubuh orang sakit, dan orang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Puji dan syukur, air dan minyak ini sudah diberkati. Amin. Silakan Bapak Ibu sekalian minum, atau kasihlah kepada anakmu yang mungkin lagi sakit, atau orang tua, suami istri yang lagi sakit. Berikanlah dengan cuma-cuma, dan biarkan kuasa Tuhan bekerja memberkati sehat. Puji dan syukur, saya mau minum, diberkati sehat. Selamanya kau Tuhanku, Tuhan yang menyertaiku, Tuhan yang mengampuniku, Tuhan yang mengangkatku saat ku jatuh, Tuhan yang menopangku saat ku goyah, saat ku lemah. Tuhan yang kuatkan. Aku ada hari ini karena Tuhan. Aku hidup hari karena Tuhan. Aku bisa melayani
Bapak Ibu sekalian terkasih karena Tuhan. Aku mau jadi berkat Tuhan. Apa yang ada padaku, biarkan boleh menjadi nikmat bagi sesama yang membutuhkan. Berikanlah aku umur yang panjang Tuhan, untuk bisa lebih tekun dan setia, benar, rendah hati, melayani jiwa-jiwa yang berharga ini. Dan saya berdoa bagi setiap mereka yang menyaksikan doa-doa ini. Mereka diselamatkan. Mereka pun juga diampuni dari segala kesalahan. Dan doa ini untuk jiwamu ditemukan. Tidak seorang pun yang terhilang masuk api neraka. Tapi setiap jiwa-jiwa yang terlayani diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal di sorga dalam nama Yesus. Terima kasih buat apa yang sudah kami dapatkan, kebenaran firman, penguatan, pemulihan, kuasa Tuhan yang mengurapiku, mengurapi kami lewat pelayanan ini. Tuhan, Engkaulah yang dipermuliakan. Mari saya ajak Bapak Ibu dengan kasih, bukalah dua tanganmu. Dan kita mau mohonkan berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhanku yang baik, Tuhan yang kulayani, Tuhan Juru Selamatku, penebus dosaku, mohonlah berkat daripadamu untuk kami semua masuk di hari yang baru. Dengan tangan yang terangkat, Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita masuk di hari yang baru dan terima berkat dari Tuhanku, Tuhan Yesus, memberkati kita semua dengan limpahnya, dengan kedamaian, dengan kesehatan, sukacita, urapan dan kuasanya yang menaungi kita semuanya hari bahkan sampai selama-lamanya. Keluar masuk kita semua dilindungi, diberkati, disertai. Pekerjaan tanganmu diberkati, diurapi sehingga berhasil dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong sesama yang membutuhkan. Keluarga-keluarga semua diangkat naik dan tidak turun, dipulihkan dan juga menjadi saksi Kristus. Terimalah semua berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo Ludia, halo Kakak Chelsea, halo Rine. Dapat kereta api, giftnya lucu banget, bless you. Adnan, ada Wasli Hotang, ada di sana juga Kartini, Rumondang, Papang, Horas, Silau, terima kasih DJ Hengki. Wow, bahkan DJ pun masuk di live ini dan boleh menyaksikan kesaksian yang tadi Pastor sudah membacakan. Puji Tuhan, siapa yang terberkati? Mungkin yang bertanya, Pastor ini kok selalu berpikir untuk orang lain, untuk sesama. Apakah Pastor tidak punya keluarga? Apakah Pastor nggak punya kebutuhan? Saya punya keluarga, saya punya kebutuhan. Bahkan untuk kita operasional setiap minggu itu kebutuhan yang besar. Tapi saya mau belajar bahwa
saya harus selesai dengan diri sendiri gitu. Kalau mau kejar kebutuhan, mau ngejar keinginan, mau ngejar kecukupan, ya manusia itu kebanyakan serakah. Serakah itu membuat manusia tidak pernah merasa cukup. Tapi saya belajar untuk selesai dengan diri saya supaya melayani itu bisa kita tertuju kepada Tuhan dan kepada sesama, bukan tentang saya, bukan tentang kami, tapi tentang Tuhan dan sesama. Bagaimana sesama boleh merasakan Tuhan yang saya sembah begitu. Jadi itulah selalu yang saya sampaikan. Saudara juga harus jadi berkat. Karena saudara dikasih Tuhan kehidupan agar kita menjadi berkat. Berkat itu bukan selalu uang ya, tapi juga waktu, tenaga, perhatian, ya, doa-doa. Jadilah berkat. Apalagi saudara yang selama ini sudah alami kebaikan Tuhan, yang sudah lama ikut live ini, saudara harus sekarang memanggil dirimu, mendorong jiwamu untuk menjadi berkat. Menjadi pendengar setia itu bagus, tetapi mari menjadi pelaku daripada firman. Karena yang Tuhan ukur itu nanti adalah siapa yang menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, kira pelayanan ini hadir, kami hadir setiap hari selama saya masih hidup, saya sehat, saya masih kuat. Setiap hari pastor hadir melayani live streaming Bapak Ibu yang terkasih. Untuk ibadah onsite hanya diadakan hari Minggu pagi jam 8 WITA. Ya, yang mana biasanya selama 11 bulan, ya tiap tahun kan 12 bulan tuh. 11 bulan kita selalu mengadakan makan pagi bersama, kasih orang makan, tamu-tamu yang datang, ratusan ribuan orang kita kasih makan secara kasih yang terbaik, ya. Tapi khusus di bulan puasa ini, ya, kita off, ya, tidak menyediakan makan demi menjunjung toleransi. Ini bukan karena apa siapa, bukan, tapi karena kesadaran dari hati saja bersama tim, karena kita ada di lingkungan ya yang mayoritas berpuasa, maka kita saling menghargai. Jadi sepanjang bulan Ramadan, bulan puasa ini, pelayanan pastor hari Minggu tidak disediakan makanan. Setelah itu kita kembali akan mengadakan kasih orang makan. Semua ini membutuhkan biaya, tetapi saya tidak pernah khawatir karena saya tahu Tuhan memanggilku adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia. Kalau Tuhan memerintahkan, Tuhan pasti akan berperkara. Dan saya senang bersyukur kalau setiap hari juga jumlah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, jumlah orang-orang yang ikut live ini, termasuk saya melihat jumlah yang follow di TikTok khususnya secara signifikan naiknya kencang banget, sudah menuju 1 juta follower. Puji Tuhan, jika Tuhan memberkati, TikTok ini bisa sampai 1 juta follower. Demikian pun juga Facebook dan YouTube. Jika Tuhan memberkati, bisa YouTube 1 juta follower, TikTok 1 juta follower, Facebook 1 juta follower. Semuanya sudah menuju
ke sana. Udah melewati 500.000 semuanya di 3 platform ini. Doakannya Pastor senantiasa sehat selalu, semangat selalu untuk memberitakan kebaikan Tuhan bagi siapapun yang kami temui ataupun yang merindukan, serta mendoakan terus biarlah karunia sehat kesembuhan ini bisa dijangkau oleh lebih banyak orang. Terima kasih buat semuanya ya sudah bersama-sama di live hari ini. Kalau saudara merasa terberkati, silakan di-share, silakan di-subscribe, silakan di-like, silakan di-tap-tap layar. Mana tap-tap layarnya yang di TikTok? Yeay, mana tap-tap layarnya? Dor. Yang di Facebook, mana like-nya, mana lope-lopenya? Yang di YouTube, mana share-nya, mana subscriber-nya, subscribe-nya. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus beserta kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Iya, terima kasih juga ya yang sudah hadir. Yang pertama kali gabung, selamat bergabung, selamat hadir, dan selamat menikmati kasih Tuhan. Ingat, kuasa Tuhan ada atas kita yang percaya. Mampukan kita untuk berkemenangan di dalam situasional yang kita hadapi. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang setia, ya, Oma, Opa yang setia setiap pagi ikut live stream ini membagikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap kita sekalian. Halo, yang baru bergabung ada PG di sana, Nancy ya, yang di YouTube ada Darwin, ada di Facebook Yurika, Salomine, puji syukur, ada Choi di sana ya, yang di TikTok ada Widya 1234, puji Tuhan. Ada di sana siapa itu? Ini gambar Lexio Sihotan. Ada Joula, Nova Nenggolan. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Puji Tuhan. Hidup kita biarlah senantiasa senangkan hati Tuhan Yesus. Pelayanan ini Tuhan juga kiranya selalu senangkan hatimu Tuhan Yesus. Karena inilah kerinduanku supaya selalu Tuhan yang disenangkan. Segenap nafasku, detak jantung pada darahku, Tuhan ku menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Saya menyampaikan dari KL yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu. Ajar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkanmu.
Tuhanmu, senangkan hatimu, hanya ini kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Yulitan, bless you, di YouTube pun masuk ya. Tuhan, ku bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu. Ajar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya ini kerinduanku, hanya ini kerinduanku, hanya ini kerinduanku. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji syukur. Sebelum Pastor close ya, mau belajar bagaimana cara men-sharing TikTok ini ke yang lain ya. Oh ya bisa. Puji syukur. Iya.
tadi itu ya. Oke. Makasih Siti Panjaitan. Iya, Yohana Ana. Sama-sama, amin. Isye do tulong Clara Dua Langit Kristianto, puji Tuhan. Halo yang ada di TikTok, sama-sama, makasih. Ya, corak batiknya, terima kasih. Anjur Sitoris Horas. Oh, sama kah bajunya, puji Tuhan. Iya, jadi pelayanan live pagi sudah selesai. Ini Pastor sebelum close, rindu aja menyapa ya. Ciara, bless you ya, bless you. Mega, Ndek Soeka, Boru, siapa itu ya, dan seterusnya. Terima kasih. Nora, ya, Salomina, puji Tuhan. Ya, terima kasih semuanya. Oke deh. Rita Situmeang, Horas, Situmeang ya, Ibu. Saya punya kenalan pembimas Kristen di Balikpapan, namanya Ibu Lucy Situmeang, sama marganya. Puji Tuhan. Anggerina Halim, terima kasih. Ibu Yulitang, makasih ya. Sama kayak yang di TikTok sama YouTube, puji Tuhan. Banyaknya memberkati. Terima kasih, hidup jadi berkat. Sungguh sebuah kecanduan yang nikmatnya tiada duanya. Sama-sama, Cicing Siu, Ireng Ridal, Magdalena, Agnes, Kim Tang, puji Tuhan ya. Wow, Pastor mendapat 1,4 M. Wih, banyaknya. Makasih. Ya, kalau begitu Pastor mau pamit ya. Terima kasih buat kebersamaan kita di live hari ini. Kalau saudara senang hati, sebelum saudara kita close, tolong di-share baik YouTube, Facebook, ataupun TikTok. Di-share link ini supaya di hari besok Pastor Live mereka bisa juga ikut disapa, ikut dilayani, dan ikut didoakan bagi mereka yang membutuhkan doa-doa. Puji Tuhan, terima kasih ya. Kalau saudara juga terberkati, silakan juga saudara bisa subscribe channel ini. Bless you all, shalom semuanya. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya, shalom. Senang sekali bisa melayani. Habis ini kita mau sarapan. Yeay. Dan semuanya, kiss bye. Dor. Sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Terus memberkati semuanya. Sehat selalu, panjang umur ya. Dadah. Closing. Yeay. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan?
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.